Saudara, seniman asal Yogyakarta, Butet Kertarajasa menanggapi santai dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Sebelumnya Butet dilaporkan ke Bareskrim terkait dugaan penyebaran hoaks usai dirinya mengaku dapat diintimidasi dari polisi. Terkait laporan itu, Butet mempersilahkan para pihak yang ingin melaporkannya ke polisi. Butet bilang dirinya sudah biasa dipolisikan terkait pernyataan ataupun pentas seni yang dibawakan. Tak hanya mengaku siap dilaporkan, Butet pun mengaku nomor telepon genggamnya sempat lumpuh. Sebenarnya kesenian itu pilar. Dianggap menyebarkan berita bohong atau hoaks, seniman asal Yogyakarta, Butet Kertarajasa dilaporkan ke Bareskrim Polri. Selain dugaan menyebarkan hoaks, sejumlah advokat dari Lingkar Nusantara atau Lisan bilang, Butet diduga menggiring opini publik. Akan melaporkan salah satu seniman, yaitu Pak Butet, dalam dugaan menyebarkan berita bohong dalam kegiatan pentas ini pada tanggal 1 Desember di Tim. Pernyataan Pak Butet ini sudah diklarifikasi oleh panitia penyelenggara yang dalam hal ini secara langsung mengurus perizinan. Ya kan, mungkin teman-teman media lebih paham, ya kan, bahwa pihak panitia menyampaikan tidak pernah ada intimidasi dari pihak kepolisian. Dan selanjutnya juga dari Kadif Humas Polri juga sudah menyampaikan hal yang sama. Tidak ada intimidasi dari pihak kepolisian terhadap acara tersebut, khususnya kepada Pak Butet. Jadi sudah jelas menurut kami bahwa hal yang disampaikan Pak Butet tersebut adalah hal yang menyesatkan. Kami menduga. Jadi kami menduga ini masuk ke dalam dugaan tindak pidana berita bohong atau hoax. Sebelumnya, Butet Kertarajasa mengatakan mendapat intimidasi sesaat sebelum menggelar pentas teater di Taman Ismail Marzuki awal Desember lalu. Butet bilang pihaknya diminta polisi untuk menandatangani surat pernyataan untuk berkomitmen tidak membahas politik dalam pentasnya. Tidak ada intimidasi verbal, tidak ada intimidasi fisik. Intimidasi itu berusaha mengontrol pikiran, karena di dalam surat permohonan izin yang biasanya tidak pernah ada, baru kali ini setelah 41 kali saya memainkan Indonesia kita, saya harus menandatangani surat pernyataan yang salah satu itemnya menyebutkan saya harus berkomitmen tidak bicara politik di dalam pertunjukan. Terkait dugaan intimidasi, Polda Metro Jaya memastikan tidak ada intimidasi sebelum hingga pentas seni yang digelar Butet berakhir. Tentu saya bersama Kapolres Metro Jakarta Pusat, bersama juga dengan Wadir Intel, dan tentunya adalah panitia penyelenggara, dan paling utama lagi adalah yang memang bagian administrasi untuk melakukan kepengurusan dalam penyelenggaraan kegiatan ini agar lancar, dan tentunya juga sudah bersinergi dengan bagian Intelkam Polda Metro Jaya. Dugaan intimidasi terhadap Butet Kertarajasa dan Agus Nur sebelum pentas teater mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD dan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid. Mereka meminta agar kebebasan berekspresi dihormati. Tim Liputan, Kompas TV. Polemik dugaan intimidasi terhadap seniman asal Yogyakarta, Butet Kertarajasa terus bergulir. Terakhir, Butet justru dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran hoaks. Kami ulas lebih dalam lagi bersama dengan para narasumber yang bergabung lewat sambungan dalam jaringan. Bergabung saat ini seniman Butet Kertarajasa dan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Pak Wahyu, Mas Butet, selamat sore. Selamat sore, Mas Tifal. Ya. Terima kasih semuanya sudah hadir bersama kami kali ini. Mas Butet, Anda terakhir menyampaikan bahwa akun WhatsApp Anda lumpuh. Itu sejak kapan Anda menyadari dan kondisinya sekarang bagaimana? Ya, sejak tadi pagi, dini hari jam 4, saya terbangun dari tidur, ke toilet, saya buka WA, lalu saya diminta mengisi OTP, saya isi 3 kali, udah bener, tapi WhatsApp menyebutkan salah,
Lalu setelah itu ya sudah, mati semuanya. Saya nggak bisa mengakses WA, handphone saya tidak bisa digunakan untuk komunikasi. Telepon biasa pun tidak bisa? Apa? Telepon biasa untuk komunikasi telepon atau SMS biasa begitu juga tidak bisa dilakukan untuk saat ini? Oh, saat ini sudah bisa yang untuk telepon. Orang menelpon saya sudah mulai bisa dan saya juga bisa menggunakan. Tapi untuk WhatsApp belum. Oke. Hal lainnya juga yang mau saya tanyakan ke Anda adalah buntut dari pernyataan Anda waktu itu, akhirnya Anda dilaporkan oleh komunitas advokat lintas Nusantara ke Bareskrim dengan dugaan penyebaran hoaks. Gimana Anda meresponnya, Mas Butet? Ya nggak apa-apa. Mereka kan butuh berkegiatan. Lapor, baik. Nanti kita lihat apakah ada betul tuduhannya kepada saya sebagai penyebar hoaks. Saya kan cuma menceritakan fakta yang terjadi pada saya. Terintimidasi, sudah terkonfirmasi. Saya sudah mendapat penjelasan dari Dirjen Kebudayaan, memberikan screenshot kepada saya tentang hak kebebasan berekspresi yang dijamin Undang-Undang Dasar 45 dari kawan-kawan penasihat hukum. Semua mengatakan saya tidak melakukan pelanggaran hukum. Saya cuma terganggu kebebasan berekspresi saya. Dan itu saya nyatakan kepada publik supaya publik mengetahui bahwa ada keganjilan dari situasi yang saya alami ini. Oke. Melihat kasus ini yang terus bergulir sampai Butet dilaporkan ini, Kompolnas melihatnya bagaimana Pak Wahyu? Ya, terima kasih Mas Tifal, Mas Butet. Saya ini termasuk penonton setia di tim Mas Butet. Dari 241 mungkin hampir 30 kali saya nonton langsung di sana dan bayar Mas. Jadi saya bisa paham mengenai apa yang disampaikan dan saya terhibur di sana. Tapi untuk kasus ini saya ingin memberikan pandangan. Kompolnas begitu muncul di media, kami langsung bersurat ke Polda Metro untuk menanyakan, mengklarifikasi apa sih persoalan sebenarnya. Nah, kemudian Polda Metro kan jumpa pers. Baru saja Mas Butet menyatakan memang tidak ada intimidasi verbal, tetapi surat yang sudah ditangani itu mengekang, dan itu sebetulnya bagi Kompolnas hal yang harus diawasi dalam rangka kami tugas untuk memantau kinerja Polri. Karena begini, tugas polisi yang terutama itu kan menjaga peradaban. Oleh karena itu polisi diberi kewenangan untuk agar orang bisa berbuat tidak melanggar tata tertib, keteraturan sosial, tidak melanggar hukum, sehingga orang bisa beraktivitas sehari dengan normal. Dan Kompolnas punya kewenangan untuk mengawasi itu semua. Nah, pada kasus Pak Mas Butet ini, menurut saya ada beda persepsi yang harus diluruskan, terutama ketika naskah atau form yang ditandatangani itu redaksinya apa. Saya kira seharusnya kan ini pentasnya di tempat yang biasa untuk pentas kan di tim kan Mas Butet, bukan di lapangan atau di mana. Sehingga izinnya itu izin rutin kayak pertandingan kayak nonton di bioskop lah kan, izinnya izin rutin. Nah, saya kira ini perlu ada koreksi juga dari internal Polri. Kami sudah melakukan masukan secara tertutup ke internal Polri. Dan respon dari pihak kepolisian bagaimana? Kalau dari Kompolnas kan mereka menerima masukan kami. Mereka menerima kami dan mengajak kita untuk diskusi. Artinya dalam waktu 1-2 hari ini mereka akan mengajak Kompolnas untuk melakukan diskusi bagaimana jalan keluarnya sebaiknya sehingga tidak membuat gaduh, karena tujuannya baik tetapi mungkin di level bawah ini terlalu over atau mungkin terlalu overaktif begitu? Ya boleh dikatakan ketakutan atau mungkin biasanya kan begini, atasan perintahnya hanya poin-poin, bawah menerjemahkan. Ini saya kira yang harus dibenahi, karena begini, tugas polisi itu sekarang itu harus semakin cerdas. Saya ingat betul ketika saya masih kuliah itu Profesor Sabtito bilang polisi itu kerjanya O2+H. 1, dia punya otot, dia harus kuat, dia harus punya otak, dia harus cerdas. 3, dia punya hati nurani. Sehingga kalau untuk laporan yang Bareskrim ini terhadap Butet, itu gimana tindakan yang harus dilakukan? Kaitan dengan laporan ini. Ketika ada laporan, saya tadi begitu dikontak oleh Kompas TV, langsung saya komunikasi dengan Bareskrim. Rupanya itu baru pengaduan, jadi belum berbentuk laporan polisi. Nah, ada syarat-syarat yang masih harus dipenuhi.
Sehingga bagi polisi pun tidak bisa langsung bertindak, harus dilengkapi dulu prosedur formalnya. Setelah prosedur formal tentu akan dilihat, diteliti, dicek apakah ada unsur pidana. Nah, bagi Oke. Kompolnas yang penting ketika itu tidak ada unsur pidana dan itu justru mudaratnya lebih banyak, lebih baik dihentikan. Oke. Maka tadi Bareskrim tidak bisa terlalu banyak bicara karena belum begitu jelas duduk persoalannya ketika surat itu dikirim. Jadi Oke. pihak ini kan dia hanya baru mengadu istilahnya dumas istilahnya. Oke. Mengadu masyarakat. Ya. Itu nanti ada level-levelnya lagi, Mas. Ada Oke. langkah-langkah lagi yang harus dilakukan dalam SOP mengenai proses pengaduan karena semua pengaduan harus diterima polisi. Oke, ya. Ya, harus diterima dulu. Ya. Oke, saya tahan di situ dulu, Pak. Pengaduan ini yang disampaikan komunitas advokat lintas Nusantara, Mas Butet, disebutkan mereka menilai bahwa pernyataan Mas Butet itu menyudutkan institusi Polri. Terus pernyataan Mas Butet sudah dibantah panitia penyelenggara dan divisi Humas Polri bahwa disebutkan polisi saat itu dan panitia membantah ada intimidasi. Itu gimana Anda menanggapinya? Itulah yang harus diteliti. Ke Mas Butet dulu, Pak Wahyu. Mohon maaf, Mas Butet. Oh iya, silakan. Apa? Menanggapinya bahwa polisi dan panitia membantah ada intimidasi. Ya nggak apa-apa. Yang menyatakan tidak ada intimidasi itu kan Mbak Indah, staf kami yang bukan pemain, bukan pekerja di bidang kreatif. Memang dia tugasnya untuk urusan administrasi, mengantar surat dan seterusnya. Nah kalau ada pernyataan berkomitmen tidak bicara politik itu kan yang merasakan. Itu kan pemain. Loh ini kok seperti ini. Ya, kalau orang admin kan tidak merasakan adanya dugaan intimidasi. Itu masalahnya. Lah kalau mau jumpa pers, mengundang siapa ya yang menyatakan adanya dugaan intimidasi, semestinya kan yang diundang yang menyatakan. Saya, Agus Nur, itu kami yang menyatakan. Yang sekarang disuruh ngomong kawan dari admin yang tidak merasakan adanya tekanan yang intimidatif itu. Ya, tapi kalau sampai sorry saya potong di situ Mas Butet, tapi kalau kemudian dilaporkan oleh atau diadukan oleh kelompok tertentu dengan alasan menyebar hoaks, disebut bahwa sampai akhirnya pada akhir pementasan juga tidak ada masalah apa-apa, itu cukup beralasan tidak pengaduan itu menurut Anda? Ya tidak apa-apa, namanya juga mengadu. Kan nanti kan diuji apa betul apa yang saya alami itu ada kandungan unsur kriminalnya atau tidak. Kan saya juga siap bertanggung jawab untuk seluruh pernyataan-pernyataan saya. Dan setelah Anda menyampaikan pernyataan itu sampai detik ini masih mengalami intimidasi juga atau dalam bentuk lain selain WhatsApp yang lumpuh itu? Ya saya nggak tahu. Nyatanya hari ini WhatsApp saya hilang. Apakah itu ada kaitannya atau tidak? Saya juga tidak tahu. Oke. Dari Kompolnas melihatnya bagaimana kemudian? Apakah bisa lewat mediasi saja perkara ini atau dalam bentuk yang lain, Pak Wahyu? Ya tentu kalau saya melihat ya, ini kan ada cara pandang yang berbeda. Tentu langkah pertama mediasi. Kalau kemudian dari pihak pelapor tidak terima, polisi kan juga harus menemukan bukti-buktinya. Kalau tidak ada bukti-bukti yang menyatakan itu pelanggaran hukum, polisi kan nggak bisa bertindak juga. Jadi saya kira polisi pun juga harus melihat kasus ini secara cerdas dan sensitivitas sebagai seorang pengayom itu harus kuat di situ. Baik. Sensitivitas itulah yang nanti menjadi ukuran bahwa memang polisi ini melindungi, mengayomi. Maka Kompolnas ini ngawal terus. Ini kasus ini karena apa? Baik. Ini menjadi perhatian publik. Jadi kami kawal terus. Ya. Saya ingin menambahkan jadi soal tadi WA tadi. Kalau kita lihat secara proporsinya itu bukan kewenangannya polisi. Baik. Tapi kalau misalkan Mas Butet keberatan, kira bisa melaporkan atau bisa lewat Kompolnas, nanti Kompolnas membantu untuk menyampaikan. Baik. Sehingga tujuannya jelas agar masalah ini kan kita ini sebagai pengawal polisi ingin bahwa kebebasan ekspresi ini juga menjabat tempat yang sah dan layak dan menggembirakan orang ya. Sudah kami tangkap maksudnya Pak Wahyu. Terima kasih banyak Pak Wahyu mewakili Kompolnas sudah berbicara bersama kami. Mas Butet juga terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Selamat sore semuanya.